Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan mungkin siang di beberapa tempat. Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, ya. Kami dari kelompok DOS P7 di kelas AADA akan mempresentasikan praktikum final project mata kuliah Deterministic Optimization dan Stochastic Process, ya. Topik yang akan kami bahas adalah optimasi rantai pasok dan analisis antrean pada studi kasus PT Maju Bersama, ya, sebuah perusahaan produsen makanan ringan di Amerika Serikat. Ya. Dalam proyek ini kami dalam proyek ini kami menggunakan dua pendekatan, ya. Mungkin di next slide, ya. Oh ya, pertama mix integer. Ya. Slide sebelumnya, sorry. Ya. Dalam proyek ini kami menggunakan dua pendekatan. Ya, pertama mix integer linear programming untuk menentukan lokasi, fasilitas dan alokasi distribusi dengan total biaya minimum. Ya. Kedua, menggunakan model antrian MMS atau multi channel single phase untuk mengevaluasi apakah jumlah staf pemrosesan pesanan dapat dikurangi dari 5 menjadi 4 orang tanpa menurunkan standar pelayanan. Ya, di slide 2. Ya, di agenda ini kami bagi menjadi 4 bagian utama. Ya, bagian pertama adalah problem definition yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup. Bagian kedua adalah model formulasi, yaitu pembahasan data, parameter, variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, serta software yang kami gunakan. Ya, di bagian ketiga akan dibahas optimization result dan analisis, termasuk hasil pemilihan lokasi, distribusi, analisis sensitivitas, dan hasil model antrian. Di bagian terakhir adalah managerial decision dan kesimpulan conclusion, yaitu keputusan yang akan direkomendasikan kepada manajemen berdasarkan hasil modeling. Di slide ya ketiga, di slide ini kami menjelaskan latar belakangnya. PT Maju Bersama sedang merencanakan ekspansi pasar, ya, dan rencana tersebut terdapat dua aspek kritis. Aspek pertama adalah optimasi rantai pasok. Perusahaan harus memilih satu lokasi pabrik dari 4 alternatif, yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Keputusan tidak hanya mempertimbangkan harga pembelian lokasi, tetapi juga biaya pengiriman bahan baku dan biaya distribusi produk kepada pelanggan. Aspek kedua adalah efisiensi operasional di pusat distribusi. Sistem menerima rata-rata 20 pesanan per jam dengan waktu pelayanan rata-rata 4 menit per pesanan. Manajemen ingin mengetahui apakah jumlah staf dapat dikurangi dari 5 menjadi 4 orang. Namun efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kualitas layanan. Karena itu ditetapkan syarat bahwa probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan di dalam sistem harus tetap di bawah 6%. Slide 4. Di problem statement detail ini, pada masalah pertama, perusahaan memiliki 4 alternatif lokasi dan setiap lokasi memiliki kapasitas maksimum 20.000 ton per tahun.
Perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu regular chip, green onion chips, dan party mix. Masing-masing produk memiliki komposisi jagung, gandum, dan kentang yang berbeda, sehingga material shipping cost juga berbeda untuk setiap lokasi dan produk. Distribusi dilakukan menggunakan truk dengan tarif $0,15 per ton mile. Tujuan model adalah meminimalkan total biaya yang terdiri dari purchasing cost, material shipping cost, dan transportation cost. Pada masalah kedua, arrival rate adalah 20 order per jam, ini lambda, karena satu staff membutuhkan rata-rata 4 menit untuk menyelesaikan satu order. Service rate per staff adalah 60 dibagi 4, yaitu MIU-nya kira-kira 15 order per jam. Biaya tenaga kerja adalah Rp40.000 per staff per jam. Sedangkan waiting cost adalah Rp15.000 per jam. Dua skenario yang dibandingkan adalah 5 staff sebagai kondisi existing dan 4 staff sebagai kondisi yang akan kita propose. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Desti. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Selanjutnya akan saya sampaikan untuk tujuan penelitiannya. Yang pertama, kita menentukan lokasi pabrik optimal untuk meminimalkan biaya. Yang kedua, kita menentukan strategi alokasi distribusi ketiga pelanggan. Lalu ketiga, kita menilai mitigasi ketika biaya bahan bakar dan tarif transportasi itu meningkat. Yang keempat, kita membandingkan kinerja sistem antara antrean dengan 5 staf ataupun 4 staf, sehingga di akhirnya kita bisa menentukan kelayakan bagaimana jika kita melakukan pengurangan staf hingga menjadi 4 orang. Lalu untuk ruang lingkup dan asumsinya, agar model tetap fokus, terdapat beberapa ruang lingkup dan asumsi untuk bagian lokasi dan distribusi. Evaluasi dibatasi pada 4 lokasi yang berbeda. Setiap lokasi memiliki kapasitas 20.000 ton per tahun dan seluruh pengiriman menggunakan moda truk. Dan komponen B yang dihitung hanya purchasing cost, material shipping cost, dan transportation cost. Faktor seperti pajak, nilai properti, biaya tenaga kerja pabrik, dan pemeliharaan tidak akan dimasukkan ke dalam model. Dan untuk bagian antrean, analisis ini akan dilakukan pada jam operasional pukul 8 pagi hingga 4 sore, dan hanya akan membandingkan 5 dengan 4 staff. Lalu model ini akan menggunakan rata-rata arrival rate 20 pesanan per jam dan rata-rata waktu pelayanan 4 menit. Usulan 4 staf hanya dianggap layak apabila N-nya lebih besar dari 3, tapi tetap di bawah 6%. Lalu untuk metodologi yang kelompok kami lakukan, yang pertama adalah kita mengidentifikasikan 2 masalah keputusan, yaitu pemilihan fasilitas dan efisiensi staf. Yang kedua, kita mengumpulkan serta menyusunkan data lokasi, biaya, komposisi bahan baku, demand, jarak, kapasitas, dan parameter antrian. Yang pada tahap ketiga, kita melakukan atau merumuskan model matematis. Yang keempat, kita mengimplementasikan software. Yang kita gunakan adalah Microsoft Excel software, sedangkan untuk teori antrian, kita menggunakan bantuan dari QM for Windows. Tahap kelima, kita menganalisa hasil dan melakukan sensitivity testing. Dan yang tahap terakhir, kita menerjemahkan hasil matematis itu menjadi keputusan dan rekomendasi manajerial. Untuk facility location, model akan menggunakan variabel biner YI dan variabel continue XIJK. Dan untuk antrian sendiri kita menggunakan model MMS dengan beberapa server secara paralel. Selanjutnya untuk data dan parameter kita bisa melihat bahwa di sini total demand dari keseluruhan jenis produk dan dari seluruh customer adalah 11.900 ton per tahun untuk total demand-nya. Sedangkan untuk model antrian, arrival rate-nya adalah 20 order per jam, service rate-nya 15 order per jam per staff,
Dan servernya yang dibandingkan adalah 5 dan juga 4 staff. Jadi nanti parameter biaya ini masing-masing adalah Rp40.000 per staff per jam dan Rp15.000 untuk waiting cost-nya. Sedangkan kriteria layanannya masih tetap sama seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan parameter penting lainnya adalah tarif transportasinya ini adalah 0,15 ton per mile dengan kapasitas maksimumnya 20.000 ton per tahun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Besti sebelumnya. Baik, izin melanjutkan untuk slide selanjutnya. Jadi model memiliki 4 indeks, yaitu I untuk lokasi, J pelanggan, K produk, dan M bahan baku. YI adalah variabel binary untuk memilih lokasi, sedangkan X, Y, J, K menunjukkan jumlah produk yang dikirim. Tujuannya adalah meminimalkan total purchasing, material shipping, dan juga transportasi cost. Kendalanya mencakup pemenuhan demand, kapasitas maksimal 200.000 ton, pemilihan satu lokasi, serta ketentuan binary dan non-negativity. Karena menggunakan variable binary dan continue dengan fungsi linear, model ini termasuk MILP. Next slide. Model dibuat dalam 3 sheets. Pertama, input data, cost calculation, dan optimization model. Pada solver, total cost digunakan sebagai objektif untuk minimize dengan variabel Y dan juga X. Kendalanya adalah memilih satu lokasi, memenuhi demand, tidak memilih kapas Y binary dan X non-negatif. Hasilnya kemudian divalidasi untuk memastikan semua kendala terpenuhi. Next slide. Hasil optimasi memilih Tucson Arizona dengan Y sama dengan 1. Total biaya minimum adalah $1.030.750, terdiri dari purchasing cost sebesar 13,6%, material shipping cost 12,8%, dan transportation cost sebesar 73,6%. Jadi, transportation cost menjadi cost driver utama, sehingga perlu dilakukan analisis sensitivitas terhadap kenaikan tarif transportasi. Slide selanjutnya, seluruh demand dipenuhi dari Tucson, yaitu Jones 3.900 ton, YZCO 4.200 ton, dan Square Hue 3.800 ton. Total produksi 11.900 ton dari kapasitas 20.000 ton, sehingga utilization rate sebesar 59,5% dan slack capacity sebesar 8.100 ton. Artinya, Tucson masih memiliki ruang untuk pertumbuhan demand tanpa menambahkan fasilitas baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Salahuddin. Oke, baik. Selanjutnya pada sensitivity analysis, sensitivity testing dilakukan dengan menaikkan tarif transportasi, sementara parameter lainnya itu tetap. Pada base case, tarif $0,15 per ton mile menghasilkan total biaya $1.030.750. Ketika tarif naik 20% menjadi $0,18, total biaya meningkat menjadi $1.182.532. Dan ketika tarif naik menjadi 33% menjadi $0,20, sehingga total biaya menjadi $1.283.720. Meskipun total biaya meningkat, lokasi yang dipilih tetap Tucson pada seluruh skenario. Jadi, model memiliki keputusan lokasi yang stabil atau robust dalam tentang skenario yang diuji. Namun, robust di sini bukan berarti biaya tidak berubah, biaya yang tetap naik, tetapi ranking lokasi terbaik tidak berubah. Baik, next. Oke, selanjutnya kami memasukkan analisis stokastik menggunakan model M per MS. Huruf M pertama menunjukkan kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Huruf M kedua menunjukkan waktu pelayanan diasumsikan eksponensial. Huruf S menunjukkan jumlah server paralel, yaitu 5 atau 4 staff. Disiplin antrian diasumsikan FIFO, first in, first out. Pelanggan yang lebih dulu dilayani lebih dulu dengan populasi dan kapasitas antrian tidak terbatas. Input utamanya adalah lambda 20 order per jam dan mu 15 order per jam per staff.
Hasil model dihitung menggunakan QM. Kriteria keputusan yang paling penting adalah probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem harus kurang dari 6 pesanan. Baik, next. Oke, selanjutnya pada perbandingan 5 staf dengan 4 staf, hasil menunjukkan bahwa pengurangan 1 staf memang meningkatkan beban sistem, tetapi kenaikannya masih kecil. Pada utilisasi meningkatkan dari 26,7% menjadi 33%. Rata-rata jumlah pesanan dalam antrian sistem di lembagan L meningkat dari 1,34 menjadi 1,36. Rata-rata pesanan dalam antrian LQ meningkat dari 0,01 menjadi 0,03. Lalu ada waktu total itu dari 4,01 menjadi 408 menit. Waktu tunggu di antrian meningkat dari 0,01 menit menjadi 0,08 menit. Pada probabilitas PN dari 3 meningkat dari 4,73% menjadi 5,18%. Walaupun meningkat, nilai ini masih di bawah batas 6%. Dari sisi biaya, total cost turun dari sekitar 200.068,8 rupiah per jam menjadi 160.388,3 rupiah per jam. Penghematannya adalah sekitar 680,5 rupiah per jam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Reski. Oke, terima kasih. Selanjutnya, decision matrix merangkum kelayakan 4 staf dari sisi pelayanan dan biaya. Utilisasi 4 staf sebesar 33,3% masih berada pada tingkat yang aman. Waktu tunggu antrian hanya 0,08 menit, sedangkan waktu total dalam sistem adalah 4,08 menit. Dari sisi biaya, 4 staf menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Karena seluruh kriteria layanan terpenuhi dan biaya yang menurun, kebijakan pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang dapat disetujui. Namun, rekomendasi ini disertai monitoring berkala, khususnya pada jam sibuk atau ketika pola kedatangan aktual berubah dari asumsi rata-rata 20 order per jam. Next. Oke, berdasarkan seluruh analisis, terdapat 4 kesimpulan utama. Yang pertama, takson merupakan lokasi pabrik optimal dengan total biaya minimum $1.030.750. Kedua, seluruh demand 11.900 ton dapat dipenuhi dengan utilization rate 59,5% dan slack capacity 8.100 ton. Ketiga, takson tetap optimal ketika tarif transportasi naik menjadi 0,18% dan $0,20 per ton mile. Ini menunjukkan keputusan lokasi cukup robust pada skenario yang diuji. Keempat, penggunaan 4 staf masih memenuhi batas pelayanan dengan PN lebih dari 3 sebesar 5,18% dan memberikan penghematan sekitar 39.680,5 rupiah per jamnya. Karena itu, action item yang kami rekomendasikan adalah memilih takson sebagai lokasi fasilitas, mengurangi staf menjadi 4 orang, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap demand, tarif, transportasi, serta kriteria kinerja antrian. Next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa metode optimasi deterministik dan model stokastik dapat digunakan secara integrasi untuk mendukung keputusan strategis dan operasional. Mixed Integer Linear Programming membantu menentukan lokasi dan distribusi dengan biaya minimum. Sedangkan model MMS membantu mengevaluasi efisiensi tenaga kerja tanpa melanggar batas kualitas layanan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.